ketemu lagi dengan saya Agustina Monalisa dalam channel Biology Homework. Video kita kali ini merupakan modul pembelajaran untuk praktikum mikrobiologi. Jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Modul pembelajaran hari ini tentang sterilisasi dan pembuatan medium. Tujuan praktikum hari ini: 1. Memperoleh keterampilan untuk sterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan autoklaf, dan memperoleh medium padat lempeng atau agar cawan, agar miring, dan agar tegak. Jadi modul e-learning kali ini merupakan simulasi untuk mencapai tujuan praktikum tersebut. Kita mulai dari sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses untuk menghilangkan atau menginaktivasi mikroorganisme hidup yang terdapat pada atau di dalam suatu produk atau benda. Steril merupakan syarat mutlak keberhasilan kerja dalam laboratorium mikrobiologi. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi harus dalam keadaan steril atau bebas dari kuman seperti bakteri, virus, dan jamur. Selain alat-alat, lingkungan kerja di mana kita mengerjakan satu praktikum mikrobiologi juga harus dalam keadaan steril atau bekerja dalam lingkungan yang aseptik. Teknik sterilisasi yang digunakan berbeda antara satu dengan lainnya tergantung dari jenis material yang digunakan. Prinsip sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi. Sterilisasi secara mekanik atau filtrasi dilakukan dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, misalnya pada ukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses sterilisasi mekanik ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk sterilisasi bahan yang peka terhadap panas, misalnya larutan enzim, vitamin, dan antibiotik. Ada banyak macam filter untuk sterilisasi mekanik, seperti misalnya spin filter, non-disposable filtration apparatus, kemudian ada disposable filter cup unit, disposable filtration unit dengan tersedianya botol penyimpan, dan ada juga searing filter. Jenis lain yaitu sage filter. Sterilisasi kimiawi biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan kimia seperti alkohol, HCl, HgCl2, formalin, fenol, ataupun larutan pembersih lainnya yang komersial, misalnya karbol, lisol, deterjen, maupun antiseptik. Sterilisasi secara kimia biasanya dilakukan dengan materi yang akan disuci hamakan, dibersihkan dahulu, kemudian direndam dengan larutan kimia tersebut selama biasanya kurang lebih 24 jam. Bahan kimia yang baik adalah yang memiliki kemampuan membunuh mikroba secara cepat dengan dosis yang rendah tanpa merusak bahan atau alat yang disterilkan. Selanjutnya, sterilisasi secara fisik yang terdiri atas teknik pemijaran, panas kering, penyinaran, maupun uap air. Metode pemijaran atau metode incineration atau metode pembakaran langsung biasanya dilakukan untuk jarum inokulasi atau mulut tabung ataupun mulut Erlenmeyer. Teknik pemijaran atau pembakaran biasanya dilakukan pada saat pemindahan biakan bakteri secara aseptik. Biasanya jarum inokulasi yang akan disteril dibakar secara langsung pada nyala lampu bunsen ataupun lampu spiritus sampai berwarna merah. Selanjutnya, metode sterilisasi dengan panas kering menggunakan oven. Pemanasan kering ini secara rutin dipergunakan biasanya untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti tabung reaksi, jarum suntik, siring, alat-alat pipet, dan lain sebagainya.
Pemanasan dengan uap air menggunakan autoclave. Autoclave merupakan alat yang mensterilkan berbagai macam alat dan bahan dengan menggunakan tekanan pada 15 psi dengan suhu 121 derajat Celcius. Suhu dan tekanan tinggi yang diberikan kepada alat dan media yang disterilisasi memberikan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibandingkan menggunakan udara panas. Biasanya untuk mensterilkan media digunakan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi pada selama 15 menit. Berikut simulasi penggunaan autoclave. Perhatikan air yang ada di autoclave. Kita harus isi sampai pada batas sarangan. Kemudian kita tutup. Tutupnya secara berpasangan. Tutup dengan erat agar uap air tidak ada yang keluar. Setelah itu kita nyalakan. Biarkan katup air terbuka sampai keluar uap air dan perhatikan jarum penunjuk tekanan. Apabila uap air sudah keluar, katup air harus ditutup. Selanjutnya, tunggu sampai jarum manometer menunjukkan angka 15. Artinya, suhu sudah mencapai 121 derajat Celcius, yang berarti tekanan autoclave telah mencapai 15 psi atau pounds per square inch. Setelah itu, aturlah agar panas pada autoclave berkurang dan pertahankan tekanan autoclave pada posisi 15 psi tersebut selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan autoclave lalu biarkan sampai tekanan yang ditunjukkan oleh manometer mencapai 0. Setelah itu, tegakkan posisi katup air sehingga uap air keluar. Kemudian bukalah tutup autoclave dan keluarkan bahan dan alat yang telah disterilkan. Ingat, jangan membuka katup air ketika jarum manometer belum mencapai angka 0. Berikut kita ikuti modul tentang pembuatan media. Medium adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di atasnya ataupun di dalamnya. Medium merupakan bentuk jamak dari media. Media bermanfaat untuk menumbuhkan mikroba, untuk isolasi, untuk memperbanyak, atau untuk menguji sifat-sifat fisiologi dan perhitungan mikroba. Menurut fungsinya, medium terdiri atas medium diperkaya atau enrichment medium, yang merupakan medium yang ditambah dengan zat-zat tertentu, misalnya serum darah, ekstrak tumbuh-tumbuhan, sehingga medium ini dapat digunakan untuk menumbuhkan mikroba heterotrof tertentu. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mikroba tersebut. Berikutnya, medium selektif merupakan medium yang ditambah zat kimia tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Misalnya, medium yang mengandung kristal violet pada kadar tertentu dapat mencegah pertumbuhan bakteri gram positif tanpa mempengaruhi pertumbuhan bakteri gram negatif. Selanjutnya, medium diferensiasi, yaitu medium yang ditambahkan zat kimia tertentu yang menyebabkan suatu mikroba membentuk pertumbuhan ataupun mengadakan perubahan tertentu sehingga dapat dibedakan tipe-tipenya. Contohnya, medium agar darah yang dapat dipakai untuk membedakan bakteri hemolitik dan non-hemolitik. Selanjutnya ada jenis medium penguji, yaitu medium dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian vitamin-vitamin, asam-asam amino, dan antibiotik.
Medium untuk perhitungan jumlah mikroba yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung misalnya jumlah bakteri ataupun Actinomycetes. Dan medium umum yaitu medium yang dapat digunakan untuk menumbuhkan semua mikroba, misalnya nutrien agar untuk bakteri dan potato dextrose agar atau PDA untuk kelompok fungi. Berdasarkan konsistensinya, medium cair atau liquid medium merupakan medium yang berbentuk cair, tidak diberi agar, contohnya nutrien broth. Selanjutnya medium padat atau solid medium, yaitu medium yang diberi agar sehingga pada suhu kamar akan mengeras. Medium ini dapat dibuat tegak atau miring, misalnya medium agar tegak. Nutrien agar merupakan medium yang umum digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Terdiri atas beef extract 3 gram per 1 liter, Bactopepton 5 gram per 1 liter, dan agar 15 gram per 1 liter. Berikut simulasinya. Siapkan agar, bakterioagar, pepton atau Bactopepton, beef extract atau ekstrak daging, dan Aquades. Semua bahan ditimbang. Perhitungkanlah terlebih dahulu dengan seksama medium yang Anda butuhkan. Buatlah medium sebanyak yang diperlukan berdasarkan perbandingan formula. Perhatikan komposisi Bactoagar, beef extract, Bactopepton untuk membuat 100 ml nutrien agar. Masukkan semua komposisi medium tersebut ke dalam Erlenmeyer. Beef extract 0,3 gram, Bactopepton 0,5 gram, Bactoagar 1,5 gram, dan ditambah Aquades sampai volume mencapai 100 ml. Lalu panaskan di atas hot plate sampai larutan menjadi homogen. Untuk membuat agar miring, larutan tersebut dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Kemudian, tabung reaksi disumbat dengan kapas. Setelah itu, medium disterilkan dengan menggunakan autoclave. Namun telah tersedia juga medium nutrien agar yang mengandung komponen-komponen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu beef extract maupun pepton dan agar. Dalam pembuatan medium, kita perlu memperhatikan komposisi medium yang harus dicampurkan. Misalnya untuk nutrien agar ini dilarutkan 28 gram nutrien agar ke dalam 1000 ml Aquades. Nah, sekarang coba kita hitung berapa nutrien agar yang harus kita timbang untuk membuat nutrien agar volume akhir 500 ml. Nutrien broth merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam bentuk cair. Komposisinya sama seperti nutrien agar tanpa agar. Selanjutnya PDA atau potato dextrose agar merupakan media yang umum digunakan untuk pertumbuhan jamur dan yeast. PDA ini dapat kita buat juga secara manual dengan komposisi ekstrak kentang, kita tambahkan dengan dextrose sebagai sumber karbon dan agar sebagai pemadat. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.